Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada kalanya kita berdoa terlebih dahulu. Dan doanya langsung akan dipimpin oleh ibu. Nah, ibu mau kalian semua mengangkat kedua tangan kalian. Doa dimulai. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran inti, terlebih dahulu ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Ismi, Putri, Sakila, Riyad. Nah, alhamdulillah murid-murid ibu semuanya sudah hadir. Nah, baiklah, pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai tema 3 subtema 2. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai tema 3 subtema 3, di mana judul dari subtema 3 yaitu pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Nah, langsung saja kita lihat materinya di bawah ini. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi kelas 5, muatan bahasa Indonesia dan IPA. Beragam produk obat untuk mengatasi gangguan pencernaan ditawarkan produsen melalui iklan. Iklan merupakan sebuah media untuk menawarkan produk berupa barang atau jasa. Nah, di sini ada percakapan antara Siti, Lani, dan teman-temannya. Apa yang mereka perbincangkan? Kita lihat sama-sama. Kata Lani, "Aku jadi teringat saat penyakit maku kambuh beberapa waktu yang lalu." Kemudian Siti, "Iya, aku juga masih ingat betapa pentingnya menjaga kesehatan pencernaan. Saat pencernaan kita sakit, pastinya tidak akan ada asupan makanan yang maksimal untuk tubuh kita." Kata Denny, "Kalau aku pernah merasakan sakit gigi. Wah, aku betul-betul tidak bisa makan saat itu. Perut terasa melilit karena lapar, tetapi gusiku membengkak karena sakit gigi." Kata Siti, "Betul, gigi merupakan bagian dari organ penyusun sistem pencernaan kita yang berada di rongga mulut. Gigi, lidah, dan ludah bekerja sama untuk mencabik, memotong, dan menggerus makanan hingga berukuran kecil-kecil. Makanan yang sudah berukuran kecil tersebut dibolak-balik oleh lidah dan dengan bantuan ludah yang menyelubunginya. Makanan dapat dengan mudah meluncur ke dalam esofagus." Lalu Dani pun berkata, "Esofagus dengan gerakan peristaltiknya membuat makanan terus bergerak dan pada akhirnya masuk ke dalam lambung yang dipenuhi dengan cairan asam lambung." Kata Denny, "Menarik sekali ya perjalanan makanan ini." Lalu Dani pun berkata, "Jangan lupa, saluran pencernaan membantu tubuh memperoleh zat-zat makanan yang dibutuhkan untuk tumbuh. Tanpa bantuan zat pencernaan, kita tidak akan berkembang dan tubuh kita tidak akan mampu melindungi fungsi-fungsi organ tubuh yang lain. Makanan dibutuhkan agar organ-organ tubuh mampu bekerja dengan baik." Kata Siti lagi, mengingatkanku pada beberapa iklan di televisi, yang dimana mereka mempromosikan obat yang dapat membantu mengurangi sakit mah, membantu mengatasi perut yang kembung akibat gas yang berlebih, serta mengurangi panas dalam dan sariawan. Lanjut ke salah satu tujuan iklan. Nah, tujuan iklan di sini adalah meyakinkan orang lain agar menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Dengan cara apa? Dengan cara meyakinkannya dengan mencantumkan informasi keunggulan sebuah produk ke dalam suatu iklan. Lalu,
Apa cara penyampaian iklan? Atau bagaimana cara penyampaian iklan dengan baik? Yang pertama, menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Kedua, menggunakan bahasa yang memikat dan mengajak atau yang biasa disebut dengan kalimat persuasif. Ketiga, menggunakan kata-kata yang positif. Perhatikan iklan elektronik berikut ini. Judulnya obat sakit perut, PSP atau pil sakit perut. Laki-laki satu berkata, "Aduh, meringis," sambil memegangi perutnya. Kemudian perempuan satu berkata, "Makan yang tidak benar membuat perut jadi tidak enak." Kemudian laki-laki dua pun juga berkata, "Tidak bawa PSP ya?" Tersenyum sambil memegang obat PSP. Untuk gangguan perut karena bakteri, makanan pedas, asam dan gas, segera atasi dengan minum PSP dalam satu saset pil-pil kecil alami. Atasi penyebab sakit perut hingga ke pelosok. Kata lelaki satu, "Minta obatnya." Lelaki dua pun juga berkata, "Minta? Beli dong," sambil tertawa. Perut tidak enak, pilih yang benar, PSP. Kemudian, adapun isi dari iklan di atas adalah pil PSP dapat mengatasi sakit perut. Dan keunggulan dari produk tersebut adalah mengatasi gangguan perut karena bakteri, makanan pedas, makanan asam, dan gas. Lanjut ke muatan ilmu pengetahuan alam. Manusia mencerna makanan menggunakan organ pencernaan. Makanan yang dimakan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi yang dibutuhkan bagi tubuh. Nah, di sini ada percakapan antara Edo dan Benny. Kita baca sama-sama. "Edo, wah ternyata menarik sekali ya kegiatan belajar kita hari ini," kata Benny. "Iya Do, sedari tadi aku memperhatikan betapa asyiknya kamu mengerjakan semua tugas. Kamu sampai lupa makan siang," kata Benny. "Oh ya, aku sampai lupa. Bahaya nih, aku bisa kambuh lagi. Padahal setelah ini kita akan belajar sistem pencernaan. Aku perlu energi agar dapat konsentrasi pada pelajaran berikutnya," kata Benny. "Betul sekali, Do. Tubuh memerlukan energi yang didapat dari makanan yang kita konsumsi dan dicerna oleh sistem pencernaan tentunya. Ayo, Do, kamu makan siang dulu," kata Edo. "Baiklah, terima kasih ya Ben sudah mengingatkan." Nah, di sini apa yang dikatakan Edo adalah salah satu ciri makhluk hidup untuk memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi, komponen penyusun sel dan jaringan, dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Salah satu sistem kompleks dalam tubuh adalah sistem pencernaan. Nah, apa sajakah bagian-bagian sistem dari pencernaan pada manusia? Masih ingatkah kamu pembelajaran mengenai organ-organ dalam sistem pencernaan manusia? Kita lihat sama-sama gambar di bawah ini. Makanan masuk ke dalam mulut, kemudian ke kerongkongan, lalu ke lambung, ke usus halus, usus besar, dan anus. Adapun urutan sistem pencernaan bagi manusia. Pertama, makanan masuk melalui mulut, kemudian ditelan masuk ke kerongkongan. Lalu makanan tersebut masuk ke lambung untuk dicerna bantuan enzim. Kemudian makanan yang telah halus masuk ke usus halus untuk penyerapan sari-sari makanan. Dan setelah itu makanan menuju ke usus besar untuk penyerapan air. Kemudian yang terakhir, sisa makanan tersebut akan keluar melalui anus atau pembuangan pada manusia. Adapun faktor penyebab gangguan sistem pencernaan terbagi menjadi 3. Pertama, kurangnya makanan asupan berserat, kemudian pola makan yang tidak teratur, dan terakhir makanan dan minuman yang tidak bersih. Adapun kurangnya makanan asupan berserat di sini, jika seseorang mengalami kekurangan serat, maka orang tersebut dapat mengalami penyakit yang dinamakan sembelit. Kemudian, jika pola makan yang tidak teratur akan menyebabkan orang tersebut mendapatkan penyakit MA.
Dan terakhir, jika kita makan dan minum dengan yang tidak bersih, akan menyebabkan tubuh kita mengalami penyakit diare dan kolera. Sekian, sampai jumpa untuk materi selanjutnya. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi singkat mengenai tema 3, subtema 3. Nah, Ibu di sini akan bertanya kepada kalian, siapa yang belum paham mengenai materi Ibu? Silahkan tangannya diangkat. Baiklah, kalau begitu anak-anakku sudah paham. Nah, Ibu mau kasih kalian tugas untuk dikerjakan di rumah, dan tugasnya itu akan dikumpul minggu depan. Sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Nah, bagian kesimpulan ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, manfaat buah-buahan. Manfaat buah-buahan sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama, sebagai sumber vitamin, di mana buah di sini memiliki sumber vitamin yang banyak. Kemudian yang kedua, sebagai sumber air dan gizi. Buah juga berperan penting memiliki sumber air dan gizi untuk menjaga metabolisme bagi tubuh. Kemudian yang ketiga, sebagai sumber antioksidan. Yang keempat, untuk mencegah penyakit tertentu. Kemudian yang kelima, sebagai obat luar, atau misalkan kita menggunakan buah itu untuk menyembuhkan jerawat, bisul, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, hal yang perlu diperhatikan saat penyampaian iklan. Yang pertama itu menggunakan bahasa yang keras dan lantang. Kemudian yang kedua, menggunakan artikulasi yang jelas dan tidak menggumam. Yang ketiga, penonton dan yang menyampaikan iklan harus mengalami kontak mata. Kemudian yang keempat, tidak menghalangi pandangan mata penonton. Dan terakhir, tampil penuh percaya diri. Nah, mungkin sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Dan kita ketemu minggu depan lagi. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.